Keputusan resiprokal Amerika Serikat mengguncang pasar keuangan. Ada yang crash atau ada yang turun tajam dan ada juga yang melonjak naik. Apa saja yang mengalami kenaikan dan penurunan dan bagaimana peluang-peluang untuk trading minggu ini? Jangan skip video ini, kita akan bahas analisa mingguan dan peluang-peluang trading gold, oil, Nasdaq untuk 7-11 April 2025. Langsung saja kita bahas. Oke Sobat Traders, jadi minggu yang lalu adalah minggu yang sangat mengguncangkan ya untuk market keuangan. Bagaimana kita tahu keputusan Presiden Donald Trump yaitu membuat kebijakan resiprokal atau tarif impor balasan yang terbaru yang lebih luas terhadap negara-negara mitra dagang Amerika Serikat. Nah Sobat Traders, kita lihat bahwa resiprokal tarif ini bisa diartikan sebagai kebijakan tarif timbal balik. Jadi selama ini Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan dengan mitra dagangnya ya, dan dia mau memberlakukan ya tarif balasan ya kepada negara-negara yang memberlakukan tarif impor tinggi kepada Amerika Serikat. Nah, tarif timbal balik ini bisa memicu ya Sobat Trader akan aksi balasan dari negara-negara lain dan membuat resiko adanya perang tarif semakin besar. Oke, kita lihat ada begitu banyak daftar negara-negara yang mendapatkan kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat, termasuk Indonesia yang mengalami kenaikan sebesar menjadi 32%. Oke, kita lihat dampak dari keputusan tarif resiprokal Trump ini. Yang pertama adalah ketegangan perdagangan global. Keputusan ini menambah ketegangan antara Amerika Serikat dan negara-negara lainnya, terutama China. Kemudian harga barang akan naik. Kenapa demikian? Karena tarif impor yang tinggi membuat harga barang yang diimpor dari Amerika Serikat menjadi lebih mahal. Dan ini bisa berdampak kepada harga barang-barang tersebut untuk konsumen. Kemudian respon dari negara-negara yang terkena dampaknya. Kita lihat bahwa negara-negara yang terkena dampak kenaikan tarif, terutama Cina, bisa merespon dengan kebijakan serupa yang dapat memperburuk hubungan perdagangan. Kita lihat sebagai contohnya, Tiongkok memberlakukan tarif impor produk AS sebesar 25% untuk produk baja dan lain-lainnya, dan juga 40% untuk makanan dan lain-lainnya. Kemudian Uni Eropa memberlakukan tarif 25% terhadap produk baja dan 10% terhadap produk aluminium Amerika Serikat. Kemudian Kanada juga memberlakukan tarif 25% pada produk baja dan 10% pada aluminium dan juga produk-produk lainnya yang lebih luas. Oke Sobat Trader, kita lihat setelah keputusan dari Trump ya pada tanggal 2 April yang disebut sebagai Liberation Days tersebut, kita lihat pasar saham Amerika Serikat mengalami crash, yang mengalami kejatuhan yang cukup tajam sekali. Kita lihat pasar saham utama seperti S&P, Nasdaq, Dow Jones, dan juga regional di Asia mengalami penurunan cukup tajam. Untuk Nasdaq kita lihat pada hari Kamis ya, kita lihat mengalami penurunan 6%. Ini penurunan yang cukup tajam sekali ya, satu hari turun 6%. Lalu kita lihat untuk mingguan mengalami penurunan yaitu minus 8,43%. Kita lihat Sobat Traders, selain dari pasar saham, ternyata gold juga anjlok tajam yaitu 2,5% di hari Jumat. Kita lihat gold mencetak naik dulu ya ke level ATH baru di 3167. Kemudian market merespon negatif terhadap gold karena gold sudah naik tinggi ya sebelumnya. Oke, kita lihat Sobat Trader, harga emas yang turun justru sepertinya ini anomali ya, karena terlihat agak kontraintuitif. Karena biasanya emas dianggap sebagai safe haven atau aset lindung nilai di tengah ketidakpastian ekonomi. Biasanya seperti itu ya, apabila ada kecemasan, kekhawatiran, takutan terhadap kenaikan inflasi ataupun resesi, maka biasanya emas akan melonjak. Tapi kemarin atau minggu yang lalu emas mengalami penurunan. Nah Sobat Trader, kita lihat apa sih yang menyebabkan emas unlock, yaitu disebabkan ya Sobat Trader karena emas sudah mengalami ATH ya, sudah beberapa kali ATH, sudah naik beberapa kali ya sejak periode Trump naik, dan bahkan dia akan mengumumkan tarif ini. Dan sementara ada kejatuhan di pasar saham, maka para investor membutuhkan cash ya, membutuhkan uang tunai, dan mereka melepas atau mengurangi posisi long mereka terhadap gold. Kita lihat Sobat Traders, hari Kamis harga emas turun 0,82%, close di 3.114. Kemudian pada hari Jumat, gold lanjut tertekan dan ditutup minus 2,51%, harga close mingguan di 3.036.
Kemudian USD oil juga kita lihat harga USD oil turun, kita lihat turun dalam 2 hari kemarin. Oke Sobat Trader, selain daripada dampak daripada Trump tersebut, juga NFP pada hari Jumat kita lihat dampak dari NFP ternyata ini bisa mendongkrak US dollar dan membuat harga emas berlanjut turun di akhir pekan kemarin. Oke, saat ini kita akan bahas bagaimana prediksi dan peluang-peluang market gold, oil, dan Nasdaq. Oke traders, kita lihat pada grafik daily untuk hari ini tanggal 7 April, harga emas juga mengalami lonjakan yang cukup besar di market Asia. Kita lihat harga emas yang dibuka pada pagi ini di level, kita lihat ya, di level 3006. 3006 ini adalah terjadi gap down ya dari harga penutupan pada hari Jumat, yaitu di 3036. Jadi ada gap downnya sekitar 300 pips ya. Dan kemudian harga emas sempat turun ya ke 2.970 dan mengalami lonjakan naik, bahkan menutup gap di 3036 dan menyentuh harga tertinggi di sesi Asia ini di 3055. Jadi dalam satu sesi saja gold sudah bergerak sekitar 800 pip ya Sobat Trader. Cukup besar sekali lonjakan pergerakan gold, bahkan di satu sesi sudah mengalami fluktuasi sebesar 800 pip. Kita lihat penurunan sempat menyentuh 2.970 dan ini adalah level low ya, level low yang disentuh pada 14 Maret ya, 14 Maret atau 3 minggu yang lalu atau 4 minggu yang lalu. Nah Sobat Trader, kita lihat harga saat ini memang tertahan ya penurunannya di 2970 tersebut dan berfluktuasi antara resisten ya, resisten yang sebelumnya ditembus, kita lihat ya, sebelumnya ini adalah resisten become support, tapi sekarang menjadi resisten lagi ya Sobat Trader karena sudah di break. Kita lihat 3057 menjadi resisten yang terdekat dan supportnya adalah 2970. Kita lihat apabila harga break kembali di atas 3057 maka ada potensi untuk naik ke 3085. Tapi kalau harga break lagi, breakdown di bawah 2970 maka penurunan bisa mencapai ke 2928 atau 2930. Jadi Sobat Traders, untuk saran trading gold, bahwa trading gold dalam minggu-minggu ini terlihat cukup volatilitasnya tinggi ya. Jadi mohon diperhatikan bahwa pergerakan gold itu ratusan pips. Jadi buat Anda yang tertarik trading gold, harap lebih memperhatikan ketahanan dana dan sepertinya tidak cukup hanya untuk mempunyai ketahanan dana sebesar 100 pip ya Sobat Trader. Mungkin Sobat Trader perlu untuk menambah untuk kekuatan dana Sobat Trader. Oke, jadi minggu ini berhati-hati. Untuk target yang lebih besar adalah menunggu break 3057 untuk naik ke 3085 atau turun lagi di bawah 2970, targetnya adalah 2928. Oke, kita ke Nasdaq. Nah, Nasdaq mengalami crash yang cukup besar pada hari Kamis dan Jumat Sobat Trader. Kita lihat bahwa penurunan saat ini bahkan sudah mencapai level yang sama, yaitu di level ini Sobat Trader, yang resisten become support sudah dites ya, yaitu ini adalah level tertinggi pada November ya, yang sekarang menjadi supportnya. Harga tertahan di RBS tersebut, resisten become support. Tapi ini masih berdampak cukup luas Sobat Trader karena penurunan market saham ini memang menjadi salah satu indikator ya bagaimana kecemasan investor melihat kondisi yang ada saat ini. Jadi kita lihat saat ini untuk Nasdaq masih cenderung turun, dan untuk kenaikan atau pullback kita lihat di sini bisa jadi ke level di sini Sobat Trader di 17.848. Ini bisa menjadi area pullback, atau kalau tidak mencapai level tersebut hanya ke level ini yang terdekatnya ya, 17.136. Jadi perhatikan 17.136, 17.848 ini menjadi area-area pullback. Ketika harga melewati tersebut bukan berarti harga akan bullish kembali, tapi ini adalah area pullback dan kemungkinan masih akan mengalami penurunan. Oke, kita ke USD oil. Kita lihat USD oil juga terpukul tajam ya pada minggu yang lalu. Selain daripada dampak tarif ya yang tinggi bisa memicu kenaikan harga dan mengurangi permintaan terhadap minyak, dan juga daripada pertemuan OPEC Plus pada minggu yang lalu yang terlihat ada peningkatan ya untuk permintaan global. Oke, kita lihat saat ini harga minyak jatuh ya dari tertinggi minggu yang lalu yang sempat menyentuh level 72 ya.
lalu turun dan saat ini supportnya di 60.00. Kita lihat apabila harga break lagi di bawah 60 sobat trader, maka bisa terjadi penurunan yang berkelanjutan ya. Saat ini memang 60 masih menjadi support yang kuat ya sobat trader. Ya sobat trader, untuk saat ini level support 60.00 menjadi support yang cukup kuat. Kita lihat karena ini adalah angka historis ya. Jadi kita perlu perhatikan apabila harga menyentuh atau turun di bawah 60 ya, tapi perhatikan apabila minimal ya candlestick di H4 ya, apabila turun di bawah 60 maka itu bisa kita pastikan harga akan cenderung turun. Tapi kalau tidak ada candle close di bawah 60 ya di time frame H4, maka ini bisa saja terjadi pullback dan terjadi kenaikan, harga akan mengincar ke area sekitar 65 dalam pada minggu ini. Oke sobat trader, jadi itulah prediksi gold, Nasdaq, dan oil. Jadi kecenderungannya memang masih perlu berhati-hati karena dampak daripada perang tarif ini masih bisa terjadi lonjakan-lonjakan harga ya. Jadi mohon berhati-hati dan sobat trader perhatikan kekuatan dana sobat trader karena volatilitas di market saat ini semakin meningkat. Oke sobat trader, demikianlah untuk analisa dan peluang-peluang untuk trading gold, Nasdaq, dan oil pada minggu ini. Jangan lupa sobat traders, mengingat daripada pergerakan market yang lebih volatil pada minggu-minggu ini, sebaiknya sobat trader berhati-hati dalam open posisi dan juga perhatikan ketahanan dana sobat trader. Sepertinya lonjakan market gold, oil, Nasdaq semakin besar, jadi diperlukan ketahanan dana yang lebih besar lagi. Oke, kalau kalian suka video ini jangan lupa di like dan share. Sampai jumpa lagi, salam profit.